Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima salihal akhlaq wa fi riwayah innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini, nikmat bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dengan nyaman, dengan aman. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para pengikutnya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan untuk menjalankan setiap aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian jemaah, sebelum kita mulai, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai melaksanakan sholat subuh, beliau selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Meminta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memang bisa diamalkan, berbuah amal, melahirkan rasa khosyah. Apa khosyah, Pak? Apa khosyah? Makna khosyah kalau di Quran innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Makna khosyah? Rasa takut, Pak. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as'aluka ilman nafi' wa amalan mutaqabbala, amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rizki yang halal dan rizki yang baik. Itu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi hari. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian pagi hari ini kita tidak berbicara tentang masalah fikih waris, Pak, ya. Karena masih Ramadan, Pak, jangan terlampau berat dalam pembahasan. Ya. Kita lanjutkan saja kajian fikih waris dan fikih ibadah setelah selesai melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan kurikulum yang memang kita sudah siapkan. Adapun kajian selama bulan Ramadan, ya, ini lebih kepada amalan, Pak, ya. Lebih kepada amalan-amalan yang memang bisa kita optimalkan, amalan-amalan yang memang bisa kita optimalkan di bulan suci Ramadan dan setelah bulan suci Ramadan, yaitu berkaitan dengan masalah tazkiyatu al-anfus atau penyucian jiwa, Pak. Untuk pembahasan kali ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya coba menspesifikasikan ke pembahasan masalah al-khawf. Apa itu al-khawf, Pak? Ma makna al-khawf? Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebut kata al-khawf di dalam Al-Qur'an dengan konteks yang berbeda. Terkadang Allah menyebut al-khawf, terkadang menyebut dengan kata-kata khosyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, misalnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Al-khawf bermakna takut, Pak. Ya, al-khawf bermakna takut. Sebelum kita masuk ke pembahasan masalah al-khawf jamaah, setidaknya saya meringkas beberapa poin jamaah, bagian dari pembahasan tazkiyatu al-anfus yang bisa menyucikan hati kita jamaah, yaitu berkaitan dengan 6 poin. Satu, yang memang bisa kita optimalkan, Pak, ya, baik di bulan suci Ramadan ataupun setelah di bulan suci Ramadan, yaitu masalah taubat, Pak.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap harinya senantiasa beristighfar kurang lebih 70 kali jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari kurang lebih beristighfar 70 kali, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istighfar jamaah diambil dari kata mighfar. Apa mighfar jamaah? Istaghfaro yastaghfiru artinya meminta ampun, berasal dari kata ghafaro yaghfiru, sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, rabbighfirli, ampunilah dosaku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan karuniakanlah kepadaku kerajaan yang memang tidak biasa untuk dimiliki oleh orang setelahku. Ma makna ghafaro yaghfiru, ma makna mighfar? Diambil dari kata ghafaro yaghfiru dan seakar kata dengan mighfar. Mighfar jamaah itu adalah helm, Pak. Kalau kita melihat orang yang berperang di medan peperangan menggunakan helm besi jamaah, itu namanya mighfar, ya. Apa korelasi dengan taubat atau istighfar jamaah? Orang yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menutupi segala macam aib-aibnya, Pak. Allah akan melindungi kita dari aib-aib yang tersingkap. Sebagaimana helm, ya, mighfar melindungi seseorang dari tebasan pedang. Oleh sebab itu jamaah, Al-Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan zikir plus doa, ya. Jadi zikir dia include dengan doa, dan itu bagian zikir yang terbaik itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekiranya jamaah yang bisa kita amalkan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ja'alni laka dzakara wa syakkara. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang yang senantiasa berzikir, Pak. Wa syakkar, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah, salah satu guru kami beliau sempat membahasakan masalah ini. Kalau kita sedang berkendaraan, Pak, kalau kita sedang naik motor, sedang naik mobil, kemudian sedang safar misalnya, mulut jangan diem, Pak. Mulut jangan diam, ya. Kalau bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, subhanallah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua jamaah, ya, kalau kita melihat Quran surat An-Nazi'at, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggunakan kata khauf, ya. Wa amma man khafa, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bisa melawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka balasan bagi orang tersebut itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia bisa melawan hawa nafsunya. Maka jamaah, salah satu ganjaran bagi mereka yang bisa melawan hawa nafsunya, bisa mensucikan hatinya, maka Allah ganjar dengan balasan surga. Poin ketiga jamaah, hal yang memang bisa kita optimalkan, ya, bagian dari amalan yang bisa kita lakukan baik setelah bulan suci Ramadan itu adalah mengingat kematian jamaah. Kalau kita melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kematian, ya, maka kita melihat ayat-ayat tersebut Allah selalu berbicara dengan kata-kata kullu, Pak. Selalu dimulai dengan kata-kata kullu. Apa kullu artinya? Semua, Pak, ya. Yufidu al-umum, ya, lebih umum. Misalnya Quran surat Ali Imran, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan, baik balasan kebaikan, balasan keburukan, Allah akan penuhi pada hari kiamat. Quran surat Ali Imran juz 4, Pak. Yang berikutnya adalah misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Ayat yang lain Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Ayat yang lain Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Ya. Allah memberikan nasihat kepada kita, setiap firman Allah yang berbicara tentang masalah kematian, maka Allah membuka dengan kata-kata kullu. Semua orang yang berjiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Cepat atau lambat jamaah, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kematian. Dan yang namanya kematian tidak mesti dia wafat di usia tua jamaah. Seringkali kita menyaksikan orang yang masih muda, orang yang masih segar, dia sudah mendahului kita. Dan seringkali kita melihat misalnya antara orang tua dan anak yang wafat duluan itu adalah anaknya. Tatkala Allah memang sudah berkehendak, Allah mencabut nyawa kita, dalam kondisi apapun kita, di hari apapun kita, siap tidak siap, kita akan merasakan yang namanya kematian. Poin berikutnya jamaah adalah doa, Pak. Kita sudah membahas sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka Allah akan mengabulkan setiap orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu taat kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, saya pernah menyinggung masalah ini, masalah doa sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu kesunahan jamaah yang memang kurang berjalan di negeri kita, yaitu adalah sebelum buka puasa, sebelum iftar, orang terlampau sibuk membeli takjil jamaah. Kalau kita melihat pemandangan ini di Arab Saudi, ya, di kota Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, maka orang sibuk dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah waktu yang sangat mustajab. Kemudian jamaah, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang masalah doa, maka kita mendapati Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat serius dalam berdoa. Dan saya pernah menyampaikan di sini, kalau kita ingin membandingkan jamaah, segala sesuatu yang diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan dunia dan berkaitan dengan kehidupan akhirat, kalau ingin kita bandingkan jamaah, mana yang lebih banyak yang diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, maka jauh lebih banyak yang diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan dunia jamaah. Karena yang namanya kehidupan akhirat, vonis kebaikan, vonis keburukan itu sudah tegak. Saya pernah memberikan contoh waktu itu di sini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah terhindar dari yang namanya lilitan hutang. Dan banyak sekali kaum muslimin yang terlibat dengan namanya pinjol, Bang. Banyak kaum muslimin yang terlibat yang namanya judol, judi online dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu Nabi minta Shallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah masalah zikir jamaah, ya. Sudah saya singgung tadi di muqaddimah. Dan yang berikutnya adalah menjauhi sifat sombong, Pak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan barometer, Pak, ukuran kapan seseorang itu dianggap sombong. Satu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang dikatakan sombong itu adalah batarul haq. Apa batarul haq? Menolak kebenaran. Yang berikutnya adalah gomtun nas, yaitu merendahkan manusia. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong kepada sesama manusia, baik menolak kebenaran ataupun gomtun nas, merendahkan seseorang.
Seringkali jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang berlaku sombong tatkala ia memiliki harta berlebih, Pak. Memandang seseorang yang memang status ekonominya di bawah kita, kita memandang ia dengan pandangan yang hina. Atau orang yang memiliki gelar atau ilmu, sudah merasa ilmunya banyak, udah ngaji banyak, melihat orang yang memang belum ngaji, kita memandang ia dengan pandangan yang hina. Jangan sampai demikian. Nah, ini beberapa poin jamaah berkaitan dengan amalan yang memang bisa kita maksimalkan jamaah ya. Dan ini menjadi pengingat buat kita jamaah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatu al-anfus, penyucian jiwa, maka Allah balas mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Quran surat An-Nazi'at. Kemudian jamaah mengingat kematian itu bagian dari tazkiyatu al-anfus, penyucian jiwa ya, bahwa kita di dunia ini nggak ada yang kekal jamaah. Allah berfirman, wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld. Kami tidak menjadikan seseorang sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidupnya kekal. Kalau memang Allah ingin mengekalkan seseorang, maka jauh lebih layak Allah memberikan kekekalan dalam hidup kepada orang-orang yang soleh dibanding orang-orang yang durjana. Tapi nyatanya orang yang durjana wafat, orang soleh al-anbiya pun wafat ya. Maka kita tinggal menunggu giliran kapan kita akan wafat. Yang berikutnya adalah doa jamaah ya. Sudah kita singgung. Kemudian zikir dan menjauhi sifat sombong. Ini berkaitan jamaah dengan beberapa amalan yang memang bisa kita optimalkan dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk jamaah ke pembahasan inti ya. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Quran surat Yunus. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Apa bedanya kata-kata al-khawf dan kata-kata al-khosyah? Disclaimer jamaah, al-khawf artinya takut Pak, khosyah itu artinya takut Pak. Lantas di mana letak perbedaan kata-kata al-khawf dan kata-kata al-khosyah? Al-khawf jamaah ini rasa takut secara umum Pak. Tapi kalau al-khosyah ini rasa takut disertai dengan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Yang takut kepada Allah disertai dengan yang namanya rasa ta'zim itu adalah para ulama Pak, yang mengetahui asma Allah, yang mengetahui sifat-sifat Allah. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada 3 pondasi jamaah ya, ada 3 pondasi tentang masalah arkanu al-ibadat al-qalbiyah. Apa jamaah? Arkanu al-ibadat al-qalbiyah. Rukun ibadah hati Pak. Rukun ibadah hati. Satu ada namanya al-mahabbah jamaah ya. Ada namanya al-mahabbah. Kemudian yang kedua ada namanya ar-roja. Apa ar-roja? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada namanya al-khawf, rasa takut ya, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah umum jamaah dalam setiap ibadah yang kita lakukan, maka tolong hadirkan 3 poin ini Pak. Al-mahabbah, ar-roja, yang berikutnya adalah al-khawf. Kita berhaji ya, kita membaca Quran, kita berpuasa, kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya, zakat, infak, sedekah, berbakti sama orang tua, maka hadirkan 3 poin ini. Satu, al-mahabbah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan sebuah analogi sederhana Pak tentang masalah al-khawf ya. Kita khawatir, kita takut, amalan yang kita kerjakan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak, ibu ya, ada ibu nggak? Kayaknya nggak ada ibu-ibu ya Pak. Nggak ada ya? Baik. Kalau Bapak dulu pernah kuliah Pak, ya, S1, kan kalau di akhir semester itu ada tugas nulis skripsi Pak. Kalau saya bertanya Pak, berapa kali judul kita ditolak Pak? Wah, kayaknya banyak Pak. Sekali, 2 kali, 3 kali mah ada Pak. Tamam. Bab 1, berapa kali kita revisi Pak? Banyak juga Pak. Bab 2, bab 3, berapa kali kita revisi Pak? Banyak. Setelah kita sidang, apakah langsung di ACC Sat?
Enggak, setelah sidang wajib direvisi, Pak. Bolak-balik kita ke dosen pembimbing untuk menyelesaikan skripsi kita, dan seringkali ditolak judul kita, dan seringkali apa yang kita tulis itu ditolak oleh dosen pembimbing kita. Begitupun juga dengan amal, jamaah. Belum tentu amal yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir, Pak, apa yang kita kerjakan Allah tidak terima. Tapi ada sifat ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap apa yang kita amalkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ulama menyebutkan bahwa ibadah yang diiringi dengan roja saja, Pak, ibadah yang hanya berpatokan dengan berharap saja, maka mudah bagi kita untuk terjerumus ke dalam maksiat, Pak. Karena tatkala melakukan sebuah kemaksiatan tidak ada rasa al-khauf, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang hanya diiringi dengan rasa al-khauf, hanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita khawatir kita termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah, berkaitan dengan masalah al-khauf, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, Pak, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam, jamaah, dengan ia melakukan sujud, dengan ia melakukan sholat berdiri karena takut akan azab akhirat, dan ia mengharapkan rahmat Tuhannya, mengharapkan rahmat Rabbnya. Dalam ayat ini Allah menggabungkan rasa al-khauf, yahdharul akhirah, takut dengan pertemuan akhirat, ada rasa takut, jamaah, wa yarju rahmata rabbih, tapi dia berharap kepada rahmat Tuhannya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggabungkan antara al-khauf dan ar-roja dalam satu ayat, jamaah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri melaksanakan salat karena takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Kemudian jamaah, kalau kita melihat ayat yang lain, Quran surat Al-Anbiya, jamaah, juz ke-17, Allah berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Quran surat Al-Anbiya, wa kanu lana khashiin, ya. Sesungguhnya mereka bersegera untuk beramal baik dan berdoa kepada kami. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Orang-orang soleh, jamaah, para al-anbiya, Allah di sini membuat contoh yaitu kepada Nabi Zakaria yang divonis mandul istrinya, Pak, ya. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doanya, fastajabna, kami kabulkan, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepada Nabi Zakaria seorang anak namanya adalah Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami berikan anak kepada istrinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka semua adalah orang yang bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa yad'unana, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rogoba wa rohaba, meminta dengan penuh harap dan rasa cemas, Pak. Jadi jamaah, setiap ibadah yang kita lakukan, tolong hadirkan satu, jamaah, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh para orang-orang soleh, para al-anbiya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghadirkan rasa takut kepada Allah dan mereka menghadirkan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang yang takut kepada Allah disertai dengan rasa ta'zim, Pak. Kalau kita lihat ayat berikutnya, jamaah, banyak sekali Allah menyinggung masalah al-khauf, Pak, dalam ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba. Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, jangan engkau takut kepada mereka, wa khafuni,
tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, jika engkau termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khulasatul kalam jamaah, kesimpulannya adalah menghadirkan rasa takut jamaah ini min lawazim al-iman, bagian dari implikasi dari keimanan seseorang, Pak. Kita takut jamaah tatkala kita melakukan sebuah kemaksiatan, Pak. Kita takut jamaah tatkala seseorang itu melakukan sebuah korupsi, Pak. Maka kalau kita mendengar berita jamaah ada seseorang korupsi dana BPJS, Pak, kesel kita, Pak, dengarnya, Pak. Kesel kita bacanya, Pak. Dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat media sosial jamaah beberapa bulan yang lalu, ya, seringkali kita melihat ya berita tentang menormalisasikan sebuah perselingkuhan jamaah. Dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengambil hak orang lain jamaah, dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzina jamaah, dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Taimiyah mendefinisikan rasa takut itu adalah takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu malunya kita jamaah tatkala melakukan sebuah kemaksiatan dan kita dilihat oleh orang lain, Pak. Tapi seringkali seseorang berbuat maksiat ya tatkala sendiri ya, dia tidak malu dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, kemudian jamaah, salah satu ciri dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat jamaah, mereka takut kepada Rabbnya yang di atas dan melakukan apa yang diperintahkan. Begitupun juga dengan orang-orang soleh, para al-anbiya, mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat berikutnya jamaah, saya mengumpulkan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah ini, sangat banyak sekali. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan melawan hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan ia balasan surga. Wa amma man khafa, adapun orang yang merasa takut, ya, menghadirkan rasa takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia melawan hawa nafsunya. Kita lihat lagi jamaah Quran, misalnya surat Al-Ahzab, Allah berfirman, alladzina yuballiguna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Alladzina yuballiguna risalatillah, para al-anbiya, Nabi SAW, para al-anbiya pada umumnya, alladzina yuballiguna risalatillah, yang menyampaikan risalah Allah, wa yakhshawnahu, mereka semua sepakat jamaah, wa yakhshawnahu, mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yakhshawna ahadan illallah, dia tidak merasa takut kepada yang lain melainkan rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah kita termasuk orang yang durhaka sama kedua orang tua kita ya. Dan saya pernah mendapatkan cerita dari beberapa orang. Ada orang merasa senang jamaah, ada orang merasa senang tatkala ia menang debat dengan bapaknya ya. Ada orang merasa senang tatkala ia bisa mendebat bapaknya dan dia menang akan hal itu, dan dia merasa senang ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dia tidak memiliki rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah, Allah berfirman, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Fokus ke akhir ayat jamaah, Allah berfirman, wa iyaya farhabun, ya. Takutlah kepada aku ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah Quran surat Ar-Rahman, Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih
jannatan ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Allah ya, waliman khafa maqama rabbih, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, jannatan, maka ia akan mendapatkan 2 surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir menyikapi ayat ini jamaah, orang-orang yang takut dan diberikan 2 surga adalah orang yang merasa takut akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dengan segala amal yang mereka kerjakan jamaah, dan kita sadar akan hal itu bahwa kita termasuk orang yang kurang dalam beramal, Pak. Kalau kita dibandingkan dengan para salafus soleh, maka ya kita melihat diri kita termasuk orang yang sangat kurang dalam beribadah. Maka kita takut jamaah tatkala dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang tidak banyak. Dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, dan kita belum sempat bertaubat akan hal itu, dan kita takut akan hal itu jamaah. Bagaimana nasib kita tatkala kita melakukan sebuah kemaksiatan, Allah melihat kita, dan kita belum belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insan, "Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira." Ya, sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami ya, yauman abusan qamtarira, tatkala pada hari ya semua orang itu berwajah masam jamaah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu dari sifat orang-orang soleh penduduk surga yaitu adalah wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa qana 'adzabas samum ya. Jadi penduduk surga jemaah ya, kita insyaallah ditakdirkan menjadi ahli surga. Ya, wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasaalun. Penduduk surga jemaah tatkala kita masuk surga ya, kemudian kita saling berbicara ya, wa aqbala ba'dhuhum, kita saling berhadapan, kemudian kita saling berbicara satu sama lain. Kok kamu bisa masuk surga? Kok kamu bisa masuk surga? Amalan kamu apa? Apa yang menjadikan kamu bisa masuk surga? Syafaatkah atau dari doa siapa yang menjadikan kau masuk ke dalam surga? Maka penduduk surga akan berkata, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu termasuk orang-orang yang takut di dalam keluarga kami, Pak. Menghadirkan rasa takut penting jemaah. Menghadirkan rasa takut. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami ya, keluarga kami, kita dulu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jemaah seorang suami tatkala ia memberikan nafkah kepada keluarga itu nafkah yang haram, Pak. Takut kita kepada Allah tatkala kita membawa uang yang tidak halal jamaah. Takut kepada Allah tatkala kita memberikan nafkah kepada keluarga kita bukan nafkah yang halal. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita menikahkan anak perempuan kita tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Takut kita jamaah tatkala kita melihat pandangan-pandangan yang haram jamaah. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dosa yang pernah kita perbuat. Itulah yang dibicarakan jamaah oleh penduduk ahli surga. Wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasaalun. Quran surat At-Tur. Para penduduk surga saling berhadapan, saling bertanya, "Kenapa engkau bisa masuk ke dalam surga?" Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di keluarga kami termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah famanallahu alaina, maka Allah anugerahkan kepada kami wa waqana adzabas samum, dan kami dijauhkan oleh Allah dari siksa. Salah satu sahabat Nabi beliau berkata, kafa bi khasyatillahi ilman. Ini ringkasan jamaah dari apa yang kita sampaikan dari dalil-dalil Quran. Kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah menghadirkan rasa khasyah, itu bagian dari ilmu, Pak. Inti dari ilmu itu adalah rasa khasyah. Renungan jamaah ya, kita sudah banyak belajar ya,
sudah banyak melakukan amalan ya. Berapa kali kita mendapati bulan suci Ramadan ya, terkadang jamaah rasa khosyah itu tidak lahir Pak. Ya, maka ini menjadi tazkirah ya, pengingat buat saya pribadi ya, buat jamaah sekalian untuk menghadirkan rasa khosyah dalam setiap aktivitas Pak ya. Setidaknya kalau kita terbesit ingin melakukan sebuah keburukan, ingin melakukan sebuah kemaksiatan ya, tidak sengaja melihat yang Allah haramkan, kita mikir gitu Pak, bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk surga itu adalah orang-orang yang menghadirkan rasa takut tatkala ia hidup di dunia. Kalau kita melihat dalil-dalil hadis jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu hadis yang masyhur Pak ya. Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan jamaah ya. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan untuk mereka semua tatkala di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu jamaah ya, naungan tersebut Allah berikan kepada imamun adil, pemimpin yang adil, wasyabun nasya'a fi biibadatillah, seorang pemuda ya, anak muda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid ya, seorang anak laki-laki yang hatinya terpaut dengan yang namanya masjid. Langsung jamaah kita lihat di bagian akhir. Ya, kita lihat di bagian akhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang senantiasa berzikir Pak. Tadi sudah disampaikan di awal, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah jamaah dalam kondisi sendiri ya, khalian dalam kondisi sendiri, fafadat ainah, dan air matanya itu keluar Pak ya. Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah warajulun da'athu dzatu hasabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Berat ya Pak ya. Seorang laki-laki ya yang digoda ya, dzatu hasabin ya, yang digoda oleh wanita ya jamaah, dzatu hasabin yang memiliki nasab yang bagus ya, wa jamalin memiliki paras yang cantik ya, punya jabatan, berpenampilan cantik dan seterusnya. Kemudian laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang berat jemaah. Siapa yang tidak tergoda tatkala di posisi seperti ini ya, digoda oleh wanita yang memiliki paras yang cantik ya, memiliki kedudukan, memiliki nasab yang bagus ya. Dan kita langsung mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah, dalil hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat ini dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, salah satu kitab hadis. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani ya, ada dua mata Pak, ainani, ada dua mata, la tamassuhuman nar, yang mana dua mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Satu jamaah, ainun bakat min khosyatillah, ainun bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang terjaga jamaah untuk menjaga di perbatasan kaum muslimin ya. Berjaga dia, begadang untuk menjaga daerah kaum muslimin. Tapi poin intinya adalah yang nomor satu, yaitu ainun bakat min khosyatillah, mata yang menangis ya dikarenakan dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah. Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita mendengar bahwa rahmat Allah itu luas, betul Pak. Ampunan Allah itu luas. Allah Maha Pengampun, Allah punya salah satu dari Asmaul Husna yaitu Al-Ghaffar. Apa Al-Ghaffar Pak?
Rob yang maha pengampun, At-Tawwab, Rob yang maha menerima taubat. Tapi hal yang memang harus kita sadari bahwa siksa Allah itu juga berat, Pak ya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya waquduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu, keluargamu dari yang namanya api neraka, Pak. Siksa api neraka. Ya, dalam artian jangan sampai keluarga kita melakukan hal-hal yang mengarah ke sana gitu, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu-batu yang membara gitu, Pak. Dalam artian jemaah ya, kita meyakini Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha pengampun dari segenap dosa yang kita lakukan. Tapi hal yang memang jangan kita lupakan bahwa siksa Allah itu juga pedih, jemaah. Oleh sebab itu jemaah, berkaca dari firman Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Mereka orang-orang yang bangun di malam hari ya, dia sujud kepada Allah, kemudian dia melakukan sholat. Sekiranya ini relate Pak dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita bangun jam 3:30 ya, jam 3 subuh atau jam 2:30 barangkali, jangan langsung makan Pak ya. Jangan langsung makan sahur, jangan ya. Jangan langsung sibuk mau makan apa, jangan Pak. Jangan langsung goreng nugget, jangan Pak ya. Jadi usahakan tahajud dulu Pak ya. Usahakan kita melakukan tahajud dulu ya. Ya 8 rakaat atau 11 rakaat. Bagi yang belum witir ya 4 rakaat misalnya. Perbanyak disitulah waktu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mencari jamaah. Allah mencari di waktu sepertiga malam orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencari mereka di sepertiga malam. Jadi jangan langsung makan ya. Ya usahakan kita tahajud terlebih dahulu, ya, berzikir kepada Allah, mengamalkan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ainun bakat min khosyatillah. Ya kalau boleh bertanya secara sederhana gitu Pak, kapan kita nangis Pak ya? Kapan kita nangis ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita merasa takut gitu Pak, terkait dengan dosa yang pernah kita perbuat. Dan yang namanya dosa pasti memiliki efek Pak. Nah itu kaidah tuh Pak, yang namanya dosa pasti memiliki efek. Tidak mesti efek dari dosa itu adalah efek finansial Pak, yang nggak juga gitu, bukan efek finansial juga. Dalam artian kalau saya berbuat dosa saya jadi miskin, ya nggak juga jamaah. Barangkali jamaah tatkala kita berbuat dosa dan kita tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada rasa malas dalam beribadah gitu Pak. Ada rasa malas untuk melakukan sholat tahajud ya, ada rasa malas untuk membaca Al-Quran, ada rasa malas untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Itu bagian dari iqab ya. Itu bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu apa yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah itu menimpa pada agama kami Pak. Orang yang tertimpa musibah pada agama, melakukan sebuah dosa itu seperti melakukan sebuah kebiasaan saja Pak. Dia tidak merasa itu adalah perbuatan dosa. Dia tidak merasa bersalah tatkala melakukan sebuah kemaksiatan. Dia tidak merasa bersalah tatkala ia melakukan sebuah korupsi misalnya. Dia tidak merasa bersalah tatkala ia melakukan sebuah perzinahan. Karena apa? Dia menjadikan hal itu seperti hal yang biasa. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami Pak. Malas baca Quran ya. Atau minimal jemaah, orang yang ditimpa musibah pada agamanya, setidaknya hafalan yang memang pernah dia hafal itu lupa Pak. Itu kan tidak ada efek kepada finansial. Orang tatkala kena efek finansial Pak, dia akan goyang Pak. Tapi tatkala ia lupa dengan hafalan yang pernah dia hafal, ya dia biasa-biasa saja. Dan itu bagian dari sebuah musibah jemaah. Jadi nasihat saya jemaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita bangun di sepertiga malam ya di bulan suci Ramadan jemaah,
sebelum melaksanakan sholat subuh, ya, coba kita gelar sajadah, kita sujud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, kita kita mengaudit diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan, ya. Kalau kita pernah berbuat dosa, ya mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah kurang lebih sehari 70 kali, ya. Nabi Adam alaihissalam berdoa meminta kepada Allah berupa ampunan, Rabbana zalamna anfusana, duhai Rabb kami, ya, sungguh kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami melakukan sebuah kemaksiatan, ya, dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, ya, memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian doa Nabi Sulaiman, qala rabbighfirli wa habli mulkan, ampunilah dosaku ya Allah, wa habli mulkan, dan berikanlah kepadaku berupa kerajaan. Demikian jemaah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi nasihat buat saya pribadi, ya, wabil khusus saya pribadi dan jamaah sekalian, ya. Kemudian apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita. Saya seringkali menyampaikan jemaah tatkala ya, ngajar gitu dan sebagainya, selalu meminta kepada Allah apa yang kita pelajari bermanfaat, bukan hanya sekedar menjadi sakofah, pengetahuan belaka, Pak. Jangan sampai menjadi